bumi, dan manusia. Ketika mendengar dua kata itu secara bersamaan, yang pertama terbersih di dalam pikiran kita adalah sesuatu yang buruk tentang manusia yang telah menghancurkan bumi. Overpopulation, perang, limbah, penggudulan hutan, global warming, plastik, perubahan iklim, dan sebagainya. Intinya, semua yang terlintas adalah hal-hal negatif, atau bisa juga disebut pesimis. Ya, mau gimana lagi? Orang juga benar. Bahkan semua media banyak banget yang angkat kejahatan manusia terhadap bumi ini di dalam film dokumenter, novel, terlebih lagi film atau seri kayak anime. Hingga datanglah Richiro Inagaki Sensei dengan bantuan Boichi Sensei untuk mengenalkan sebuah manga yang berjudul Dr. Stone. Spoiler alert untuk anime Dr. Stone season 1 dan season 2. Aku di sini baru nyinggung progres di animenya aja. Untuk manganya ya mungkin nanti bisa dipikir dulu. Dr. Stone bercerita ketika umat manusia dihadapkan sebuah bencana masif, bencana level God kalau di One Punch Man, di mana seluruh permukaan bumi disinari cahaya hijau misterius yang dapat mengubah manusia dan burung walet menjadi batu, atau juga bisa disebut petrifikasi atau pembatuan. Membatu hingga 3000 tahun lamanya, seorang remaja bernama Ishigami Senku bangkit dari pembatuan tadi. Disinilah titik awal kita diperkenalkan tentang optimisme dalam seri Dr. Stone. Ketika semua orang di bumi menjadi batu dan tertidur, kita dibawa ke situasi kayak Kurewa dame dah nggak bisa ngapa-ngapain ini, dah nggak bisa diapa-apain. Tapi di situasi yang sangat dame-dane ini, bangkitlah Ishigami Senku. Senku bukanlah remaja biasa. Dia punya kekuatan, yaitu pengetahuan dan kemampuan sains di atas rata-rata. Bisa dibilang, ya sangat gila pengetahuan sains yang dimiliki Senku ini. Senku pun membangkitkan sahabatnya, yaitu Taiju, untuk membantunya mengembalikan peradaban manusia yang telah hancur dengan kekuatan sains. Di sini, optimisme didukung oleh sebuah alat, yakni sains. Penggunaan sains sangatlah bagus karena harapan ditawarkan melalui sesuatu yang sangat dekat dengan kita, sesuatu yang paling masuk akal dan diterima oleh akal manusia, yakni ilmu sains. Bahkan kebangkitan Senku ini tidak jauh dari sains. Senku dapat bangkit karena bantuan asam nitrat yang berasal dari kotoran kelelawar dari gua dan bantuan energi dalam Senku yang dijelaskan dengan persamaan E sama dengan MC kuadrat. Kenapa aku di sini ngomong keajaiban? Ya karena asam nitrat atau HNO3 sejauh ini umumnya hanya didapat dari proses sintesis atau buatan. Dan makanya guanya namanya gua keajaiban. Ya mungkin bumi telah berubah sehingga asam nitrat dapat ditemukan di alam. Lalu konversi energi dalam dari benda diam itu nggak sesederhana apa yang diutarakan oleh Senku. Jadi butuh kayak fusi nuklir bla 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 kayak gitu. Senku dan Taiju bersama-sama berusaha membangun peradaban lagi, membangkitkan Yuzuriha, dan ingin membangkitkan banyak orang lagi, hingga suatu ketika mereka terdesak dan menghidupkan Tsukasa, seorang pemuda dengan fisik kuat, atlet yang dijuluki primata terkuat. Tsukasa ternyata membawa pesimisme yang kita bawa dan ku omongin di awal. Tsukasa menganggap bahwa tidak semua manusia harus dibangkitkan, karena banyak manusia yang justru akan membawa kehancuran dengan keegoisan mereka. Pemikiran Tsukasa sama kan seperti pemikiran orang-orang sekarang pada umumnya. Perjalanan kita bersama Senku yang dihiasi dengan optimisme terhambat dengan pesimisme kita tadi. Pesimisme yang digambarkan secara ekstrim melalui ekofasisme yang diyakini oleh Tsukasa. Ekofasisme adalah paham yang menghendaki pengorbanan orang demi kepentingan dan kelestarian alam itu benar. Nah, ayo, siapa yang kemarin mikir biarin aja corona buat ngurangin populasi orang, biar bumi bisa kembali, biar alam jadi lestari lagi. Nah, pemikiran ini juga bisa kita temui di karakter lain, contohnya kayak Thanos di Marvel. Karena Tsukasa membawa pesimisme yang sangatlah kuat kepada Senku, Tsukasa digambarkan menjadi ancaman yang besar dengan kekuatan fisik yang sama edannya, sama kemampuan sains yang dimiliki Senku. Hingga akhirnya Senku kalah, Senku pun berpisah dengan Taiju dan Yuzuriha
untuk memantau Tsukasa dan Senku akan membuat kerajaan sains demi mimpinya mengembalikan peradaban manusia. Di perjalanan, Senku menemui keajaiban lagi, di mana dia menemukan desa yang berisi orang-orang primitif. Di desa itu, Senku ketemu orang-orang yang bantuin dia. Ada Chrome yang tertarik dengan sains dan memiliki koleksi mineral yang beragam. Kohaku yang memiliki kekuatan fisik besar dan kemampuan bertarung. Kohaku juga dibantu sama Kinro dan Ginro. Kaseki, seorang kakek-kakek yang punya keterampilan tangan tinggi. Suika, bertubuh kecil yang bisa menjadi mata-mata. Lalu mereka menaklukkan desa dengan turnamen. Senku mengobati Ruri, kakaknya Kohaku, dan Senku menjadi kepala desa. Di sini Senku menemukan sebuah fakta tentang asal-usul desa yang ternyata memiliki nama seperti dirinya, Ishigami. Desa Ishigami telah ada tidak lama sejak peristiwa pembatuan dan didirikan oleh ayah angkat Senku, Ishigami Byakuya. Sebelum peristiwa pembatuan, Byakuya menjadi astronot untuk sebuah stasiun luar angkasa yang dimana mereka mengorbit di luar angkasa. Cahaya pembatuan tidak mengefek ke orang yang sedang mengorbit di luar angkasa. Byakuya dan kawan-kawannya pun mengetahui apa yang terjadi pada bumi dan langsung turun ke bumi untuk membangun sebuah desa agar manusia tetap ada dan hidup di bumi. Selain itu, Byakuya memiliki harapan agar orang-orang di desa itu suatu saat nanti akan bertemu Senku dan bekerja sama membangun kembali peradaban umat manusia. Masuk ke cerita musim kedua kemarin. Senku sudah siap melakukan perang melawan kerajaannya Tsukasa dengan bantuan-bantuan dari kerajaan Sains, orang-orang desa tadi, dan Gen, seorang mata-mata yang sebenarnya dikirim oleh Tsukasa namun ditaklukkan oleh Senku pakai kola. Mereka melakukan perlawanan untuk memperebutkan Goa Keajaiban. Dan di sisi lain, Senku ingin membuat Tsukasa percaya bahwa dengan kekuatan sains, dia dapat memperbaiki apapun yang tadi Tsukasa takutkan. Satu persatu, orang-orang di kerajaan Tsukasa ditaklukkan menjadi teman Senku, hingga akhirnya Senku bisa membuat Tsukasa yakin. Namun di sisi lain, partner Tsukasa, Hyoga, mengkhianati Tsukasa. Hyoga masih memiliki pemikiran Tsukasa yang tadi. Bahkan ia punya agenda ingin menguasai manusia. Di sini adalah puncak kepercayaan Tsukasa kepada Senku lewat kalimat, jika 7 miliar manusia akan mendatangkan masalah bagi dunia, maka 7 miliar manusia tersebut akan bekerja sama untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Setelah melawan Hyoga dan menang, Tsukasa mengalami luka yang cukup parah hingga dia terbaring lemah sudah tidak sanggup lagi. Senku membakukan Tsukasa hingga ia menemukan jawaban akan pembatuan dan pengobatinya. Tsukasa menampakkan semua harapannya, kekuasaan yang dia miliki kepada Senku. Di sini kita mengalahkan bersahabat. Kita di sini bersahabat dengan pesimisme dan ketakutan yang kita takutkan tadi. Bahkan pembatuan yang awalnya menjadi momok menakutkan sekarang dapat digunakan sebagai pengobatan. Ya, aku tahu semua seri-seri shonen itu menawarkan nilai-nilai optimisme. Tapi yang menurutku paling kerasa itu Dr. Stone ini. Dan tiap penemuan Senku itu seakan-akan memberikan harapan gitu gak sih? Kerasa gak sih? Ya kan? Ya. Dr. Stone sangat kuat kaitannya dengan optimisme, harapan, dan kepercayaan. Kebangkitan Senku seakan-akan mengilustrasikan sebuah harapan di tengah keputusasaan. Dan optimisme di sini didukung sebuah alat, yakni sains, di mana sains merupakan alat yang paling masuk akal dan dapat diterima kebenarannya. Pesimisme yang kuat direpresentasikan oleh Tsukasa dengan fisik yang tak terkalahkan. Selama mengejar tujuannya, Senku dengan penuh optimisme menemui berbagai keajaiban, baik dari dirinya sendiri, yaitu energi dalam, E sama dengan MC kuadrat, sesuatu yang tidak terduga, seperti alam, yang diilustrasikan oleh Goa Keajaiban, dan penemuan desa Ishigami yang merupakan keajaiban dari bantuan ayahnya secara tidak langsung. Jadi amanatnya amanatnya di sini optimisme dalam meraih tujuan pasti akan menemui masalah-masalah yang membawa kita pada pesimisme. Oleh karena itu, optimisme perlu adanya keajaiban yang berasal dari kita
berasal dari hal yang tidak terduga, dan jika menemui penghambat lain, terkadang ada keajaiban yang berasal dari orang lain. Walaupun begitu, semua kembali lagi pada kita sendiri. Karena jika Senku tidak berpikir, tidak menghitung detik demi detik, maka tidak akan ada energi dalam yang didapatkan. Dan asam nitratnya tidak akan bekerja seperti apa yang terjadi pada yang lain dan Taiju. Ya, mimpi dan harapan mungkin terkesan tidak sains dan berseberangan dari poin dari Dr. Stone. Tapi perlu diketahui bahwa penemuan di dunia ini berasal dari mimpi-mimpi penemunya. Dan pada lagu tema ending kedua anime ini, Yume no Yona, ada lirik yang Yume no Yona hanashi dei shiranai yori shikatanai yori genjitsu teki da, yang berarti cerita-cerita tentang mimpi itu terkesan lebih realistis dibanding kata-kata tidak tahu atau tidak tahu mau bagaimana lagi. Ya, segini dulu video esai analisis anime Dr. Stone dari aku. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tentu saja share ya. Yaudah gitu aja sih. Ya, mata nih.